Pada permadani-permadani yang lain ada figur-figur alegoris, seperti Hippogriff, Putri Duyung, naga atau bentara Gripon seperti yang ada pada kita, berbaur dengan bunga-bungaan. Yesus mengaguminya, "Kau sangat pintar, aku senang bahwa aku telah melihat semua ini. Dan aku senang bahwa kau seorang perempuan yang baik. Bagaimanakah engkau tahu? Terpancar pada wajahmu dan anakmu menceritakan padaku mengenai Dina. Kiranya Allah mengganjarimu untuk itu. Bahkan meski kau tidak mempercayainya, kau sangat dekat dengan kebenaran, sebab ada cinta kasih dalam dirimu." Kebenaran yang mana? Allah yang Maha Tinggi. Dia yang mengasihi sesamanya dan mengamalkan cinta kasih baik kepada keluarganya maupun kepada bawahannya, serta memperluasnya kepada orang-orang yang tidak bahagia, sudah punya agama dalam dirinya. Itu Dina, bukan? Ya, ibunya diambang ajal. Kelak, aku akan memungutnya, tetapi bukan untuk pekerjaan tenun. Dia terlalu muda dan terlalu lembut. Dina, datanglah pada tuan ini. Gadis kecil itu, dengan tatapan sedih kanak-kanak yang tidak bahagia, menghampiri Yesus dengan malu-malu. Yesus membelainya dan berkata, "Maukah kau membawaku pada ibumu? Kau ingin ibumu sembuh, ya kan? Jadi, kalau begitu, bawa aku kepadanya. Selamat tinggal, perempuan, dan selamat tinggal, Alexander." Dan jadilah baik. Ia pergi keluar dengan menggandeng tangan si gadis kecil. "Apa kau sendirian?" Ia bertanya padanya. "Aku punya 3 adik laki-laki. Yang bungsu tidak pernah mengenal ayahnya. Janganlah menangis. Dapatkah kau percaya bahwa Allah dapat menyembuhkan ibumu? Kau tahu atau tidak, bahwa hanya ada satu Allah yang mengasihi manusia hingga ia mencipta dan teristimewa anak-anak yang baik. Dan bahwa ia dapat melakukan segalanya? Ya, aku tahu, Tuhan. Saudaraku Tolme biasa pergi ke sekolah dan di sekolah dia berbaur dengan anak-anak Yahudi. Itulah sebabnya kami tahu banyak hal. Aku tahu bahwa Allah ada dan namanya adalah Yahweh dan bahwa ia menghukum kami sebab bangsa Filistin jahat kepadanya. Anak-anak Yahudi selalu mengatai kami karena itu. Tetapi aku tidak ada di sana waktu itu, juga ibuku ataupun ayahku. Jadi kenapa?" Air mata mencekik perkataannya. "Jangan menangis. Allah mengasihimu juga, dan ia membawaku ke sini. Untukmu dan untuk ibumu. Tahukah kau bahwa bangsa Israel menantikan Mesias yang akan datang untuk membangun kerajaan surga? Kerajaan Yesus, penebus dan juru selamat dunia. Aku tahu, Tuhan." Dan mereka mengancam kami dengan mengatakan, "Lalu akan ada malapetaka bagimu." Dan tahukah kau apa yang akan dilakukan Mesias? Ia akan menjadikan Israel suatu bangsa yang besar dan akan memperlakukan kami dengan sangat kejam. Tidak, ia akan menebus dunia, ia akan menghapus dosa, ia akan mengajar orang banyak untuk tidak berdosa. Ia akan mengasihi orang-orang yang miskin, sakit, menderita, ia akan pergi kepada mereka, dan ia akan mengajar orang-orang yang kaya, sehat, bahagia untuk mengasihi orang-orang yang malang itu dan ia akan mengatakan kepada semua orang untuk menjadi baik guna mencapai hidup abadi yang bahagia di surga. Itulah apa yang akan ia lakukan. Dan ia tidak akan menindas siapapun. Dan bagaimanakah orang akan mengenalnya? Sebab ia akan mengasihi semua orang dan akan menyembuhkan orang-orang sakit yang percaya kepadanya. Ia akan menebus orang-orang berdosa dan mengajarkan kasih. Oh, aku berharap ia datang sebelum ibuku meninggal. Betapa aku akan percaya kepadanya. Betapa aku akan berdoa kepadanya. Aku akan pergi dan mencarinya hingga aku menemukannya dan aku akan berkata kepadanya, "Aku seorang gadis miskin tanpa ayah dan ibuku diambang ajal. Aku berharap padamu, dan aku yakin bahwa, meski aku seorang Filistin, ia akan mendengarkan aku." Suaranya bergetar dengan iman mendalam yang polos. Yesus tersenyum menatap pada gadis malang itu yang berjalan di sampingnya. Dia tidak dapat melihat senyum cemerlangnya sebab dia menatap ke depan, ke rumah yang sekarang sudah dekat. Mereka tiba di sebuah rumah kecil papa, di ujung sebuah gang buntu. "Di sini, Tuhanku, masuklah." Sebuah ruang kecil yang mengenaskan,
sebuah pembaringan jerami dengan sebentuk tubuh tak berdaya di atasnya. 3 tubuh kecil antara usia 3 dan 10 tahun, duduk sekeliling pembaringan. Penderitaan dan kelaparan tergambar di mana-mana. Damai sertamu, perempuan. Janganlah terkejut, janganlah merepotkan dirimu. Aku mendapati putrimu dan aku tahu bahwa kau tidak sehat. Aku telah datang, maukah kau sembuh? Dalam suara lirih perempuan itu menjawab, "Oh, Tuhanku, inilah akhir bagiku," dan dia menangis. Putrimu percaya bahwa Mesias dapat menyembuhkanmu. Bagaimana denganmu? Oh, aku percaya itu juga, tetapi di manakah Mesias? Adalah aku, yang sedang berbicara kepadamu. Dan Yesus, yang membungkuk di atas pembaringan dengan membisikkan perkataannya kepada perempuan malang itu, bangkit berdiri dan berseru, "Aku menghendakinya. Sembuh." Anak-anak nyaris ketakutan akan kemuliaannya, dan ketiga wajah yang terpaku tetap tinggal sekeliling papan pembaringan ibu mereka. Dina menekankan kedua tangannya pada dadanya yang kecil. Secercah harapan, secercah kebahagiaan terpancar pada wajahnya. Dia begitu tersentuh, hingga dia nyaris pingsan. Mulutnya terbuka untuk mengucapkan sepatah kata yang sudah dibisikkan hatinya, dan ketika dia melihat bahwa ibunya, yang selama itu lemah dan tak berdaya, duduk, seolah dia ditopang oleh suatu kekuatan yang disalurkan ke dalam dirinya, dan lalu bangkit berdiri, dengan matanya menatap sepanjang waktu pada sang juru selamat. Dina melontarkan suatu seruan sukacita, "Mama." Perkataan yang memenuhi hatinya sudah diucapkan, dan lalu seruan lainnya, "Yesus." Dan dengan memeluk ibunya dia memaksanya untuk berlutut seraya berkata, "Sembahlah dia, sembahlah dia." Itu dia, juru selamat yang dinubuatkan yang disebutkan oleh guru Ptolemy. "Sembahlah Allah yang benar, jadilah baik, ingatlah aku. Selamat tinggal." Dan ia bergegas pergi keluar sementara kedua perempuan yang berbahagia itu masih prostratio di tanah.